Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa di dunia entertain hari ini. Kok kayaknya nih ada yang baru aja keceplosan gitu loh guys-guysku ya. Baru keceplosan soal hubungan asmara kali ini. Tapi bukan asmaranya beliau, lebih tepatnya asmara putranya gitu. Dan apakah ini sebuah tanda-tanda akan adanya kelanjutan ke jenjang yang lebih serius? Yuk, mendingan langsung aja kita tonton video berikut ini. Teknik kesukaan calon mantu bunda. Oh, Fuji. Oh, Fuji. Oh, Fuji. Teknik kesukaan calon mantu bunda. Oh, Fuji. Kok langsung Fuji? Kok langsung Fuji? Aku kaget. Ini dia, ini adalah ibunya Teknik Verrell kesukaan calon Bramasta. mantu bunda. Oh, Fuji. Oh, Iya, Fuji. kan? Oh, Fuji. Langsung banget nyebutnya Fuji. Dari sekian banyak wanita di muka Teknik bumi kesukaan ini calon mantu dan bunda. sekian banyak Fuji. orang yang dikabarkan dekat dengan Verrell, langsung Fuji nggak tuh yang disebut? Kok langsung Fuji? Kok langsung Fuji? Aku kaget. Loh, aku kaget ya. Ya ampun. Ya Allah. Kok tiba-tiba keluarnya Fuji ya? Iya. Tiba-tiba keluarnya Biasanya yang Fuji. keceplosan tuh Aku yang juga beneran kaget. gitu loh guys-guys Itu ya. tadi siapa yang ngarahin tadi ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Bunda yang bilang. Ya berarti yang ngarahin Allah. Ya kan tiba-tiba keluarnya begitu ya. Nah, ini waktu I never really know Oh, ini what's postingannya Verrell nih. going on. Ketika main Jadi golf surprise bareng ya kemarin katanya jadi Fuji. surprise buat Verrell ya. Surprisein ya. Tuh dia. Fuji masih enggan Kejelasan dong berbicara status dengan sepertinya Vera ya, seperti apa enggan sih? Sudah dekat banget Ji, sering makan bareng, hubungannya dengan kumpul Vera. keluarga. Ji, komennya sedikit. Soalnya sudah melibatkan Sepertinya keluarga emang nih. entertainment begitu Sudah ya kan, kenal kita gitu. lagi sama siapa di deket apa dijodoh-jodohin, cuman ya kalau saya pada prinsipnya yang baik-baik diaminin lah, toh kan ini diaminin, positif. diamin katanya. Tuh gak, bayangin dong siapa yang gak baper coba. Tuh ini ketika berolahraga bareng. Terus ketika ini ada brand sepertinya ya ini. Ini ketika momen live, tatapannya itu loh. Tatapannya Verrell tuh kayak, aduh gak bisa nih. Gak bisa ini tuh. Tuh kan. Ini momen ketika di luar negeri kalau gak salah ini tuh. Nah, kan selalu menatap dengan tatapan yang dalam banget Verrellnya tuh. Oh, ternyata semalam nonton bareng, nonton Timnas bareng. Oke. Semakin penasaran nih kita ya. Udah nonton Timnas bareng, sering olahraga bareng, terus pernah live bareng juga. Sudah dikenalkan dengan keluarganya yang Verrellnya. Tuh kan diserbu pasti nih, diserbu para awam media gitu ya. Yang memiliki pengaruh seru, saya olahraga lucu juga semakin maju ke depannya. Fuji mungkin pengalaman nih nonton sama Mas Verrell nih Fuji seperti apa? Kita rame-rame ada Fadli juga, Modi, rame. Lagi-lagi tatapannya Verrell itu ke Fuji, ya ampun. Tuh. Iya, Fujinya sadar sepertinya, langsung memalingkan wajahnya gitu. Oke.
Oke. Oh ini waktu datang sepertinya ya. Masih bersama dengan kakaknya. Tadi nontonnya Ya. rame gimana? Tuh masih dengan Fadli kakaknya. Janjian sama Feral apa gimana nih Puji kali ini? Lagi-lagi Puji ngomong kalau katanya berangkat sama kakaknya juga karena banyak para awak media yang ngomongnya oh sama Feral ya sama Feral gitu padahal berangkatnya sama kakaknya nggak disebut gitu ya. Oke, masih baru datang gitu ya. Aku tuh tipikal yang aku nggak bakal nembak kalau aku belum yakin dia suka sama aku atau enggak. Jadi aku tuh nggak, makanya aku PDKT. Ini pernyataan Feral waktu sebelum dekat dengan Fuji teman-teman ya. Guys-guysku semuanya ketika masih belum deket kayaknya mungkin malah belum ketemu sama Fuji gitu ya. Ini pernyataan yang Itu selalu menarik. lama, bahkan orang-orang bilang kayak ayo dong cepetan, kenapa sih nggak make a move, kenapa sih nggak kayak cepetan PDKT atau tembak gitu loh. Karena aku tuh lama banget, jadi aku bener-bener ngeliat nih kira-kira dia suka sama aku atau enggak, kira-kira kesempatan aku nih gimana. Jadi bahkan kadang-kadang sampai aku harus nunggu dia ngasih kode ke temannya atau dia ngomong kayak kita hubungannya apa sih, jadi kita pacaran apa enggak. Nah kalau kayak gitu baru aku kayak nembak. Oh, dia nggak mau ditolak berarti. Iya, jadi jadi harus persiapannya harus matang dulu nih. Cari aman lah. Cari aman. Makanya belum pernah ditolak karena itu kali. Cuman kadang-kadang kan ya makanya orang suka kesel nih sebenarnya beneran gak sih kayak gitulah. Apakah pernyataan Feral ini ada kaitannya dengan ketika dikabarkan dekat dengan Fuji, Feral itu seringkali bertanya Fuji deket sama siapa sih kayak gitu. Apakah ada kaitannya dengan ini? Melihat apakah Fuji itu juga suka dengan Feral untuk kemudian nanti ditembak sama Feral? Atau kayak gimana nih? Mbak Fuji lagi dekat sama siapa sih? Timnya nama Spill. Kan? Nggak ada. Tuh, Nggak mungkin yang. ini sudah Jadi yang kemarin tuh tanya bukan lagi ya? loh. Temen aja sih, temen aja. Kalau Mbak Fuji udah punya pacar sekarang? Loh, lagi nggak dekat siapa-siapa juga. Lagi. Yang kemarin katanya lagi deket itu? Menanyakan Yang mana? Nggak hal ada. yang serupa Yang ini gitu, dari negeri teman-teman. jiran. Fuji udah ada rencana mau nikah? Belum. Santai dulu. Bahkan ini Feral juga ngikutin berita loh kalau Fuji itu dikabarkan dekat dengan asal negeri jiran siapa lagi kalau bukan Aisyah teman-teman ya kan? Masih 22 tahun. Kak Vera udah 28 tahun? 28 betul. 28 tahun nggak ada niatan Fuji juga mau- kan? Ada dong. Ini lagi fokus menata karir dulu. Kalau di sini udah settle, udah bisa bermanfaat untuk banyak orang ya baru kita mikirin percintaan. Tapi kalau cita-cita ditata terus difokusin terus, sebenarnya nggak ada habisnya tau. Emang iya ya? Nggak ada habisnya karena menurut aku setiap tahun kita bakal growing up terus. Ada target-target baru ya? Bakal ada target baru, nggak ada selesainya. Sebenarnya belum nemuin klop aja itu mah. Iya kali ya. Alasan. Oh, Mbak Fuji lagi dekat sama siapa? menarik nih pernyataan Fuji ya. Udah salting banget. Waktu Feral sama Fuji itu membuat vlog, ini sepertinya di vlog ya, vlog mereka. Ini Fuji pernah terang-terangan mengakui kalau salting gitu ya. Kenapa Fuji? Kemewahan ini. Cuman aku Aku jadi sinetron aja lah kalau kayak gini. Ah, sekarang banyakan kamu lah uangnya daripada sinetron mah. Jauh. Sinetron kalau 1000 episode mah berasa banget Kak Vera. 1000 episode kali berapa ya? Sinetron Terus 1000 udah enak episode. Iya, cuman Lama kan capek ya. banget lah Fuji kalau sinetron. Tapi lebih baik capek kerja dibanding capek nyari kerja. Setuju, lebih capek nunggu di lokasi daripada capek nganggur. Benar. Cuman aku udah siap-siap nanti kalau punya istri kan pasti ini diambil istri semua ya. Jadi aku kan pasti cewek lebih banyak dong barangnya kan. Wardrobe cuma ada satu ya? Nah aku udah bikin. Oh bikin Aku udah lagi. siap-siap ya, ada di kamar. Kak Vera tuh udah ngeliatin jangka waktunya kayak gue nanti bakal nikah, istrinya di sini, ini gitu ya? Aku tuh karena mungkin mama orangnya perfeksionis kan, jadi dari kecil tuh udah kepingin tahu. sudah gua terbiasa pingin gitu ya? Pingin ini gitu, jadi mungkin udah ya ada inilah, ada bayangan gitu. Oke, Paling apa sudah ya, sangat kalau yang memikirkan ini ini- pernah dibocorin sama ibunya. Jadi ibu Feral itu sudah pernah membocorkan kalau Feral itu bahkan sudah menyiapkan kamar untuk anaknya nanti. Bayangin dong, belum menikah tapi sudah memikirkan sejauh itu. Yang agak rare tuh mungkin mahal itu sampai 80 jutaan nih. Tapi kalau yang lain-lain mah rada. Standarnya Kak Vera tuh mulai dari
20 sampai 60 itu standar. Kalau mahalnya tuh di atas 60 lah. Barang-barang Fuji lah, mewah-mewah banget. Amin. Tapi aku udah sih Kak ngerasain, aduh gue capek banget, udah cukup lah tabungan, udahlah gue mau lepasin semuanya dulu lah, gue mau hidup tenang. Pernah pasti lah. Kita kan capek namanya di entertainment ya, kita nggak ada privacy, orang kadang-kadang ngejudge macam-macam, rasanya kayak pengen udahlah gue mau nikmatin hidup, mau berhenti kan. Cuman kembali lagi kita berpikir kayaknya Tuhan udah ngasih ini semua, kalau kita mengeluh, kita nggak memanfaatkan sebaik-baiknya kan sayang. Ada berapa banyak orang yang pengen ada di posisi Fuji misalnya contoh saat ini kan, jadi sayang aja kan kalau kita nggak maksimalin kan. Apa sih? Seminggu ya? Kenapa kamu? Kenapa? Lagi kena mental aja, bukan kena mental sih, lebih ke jenuh. Kena mental sih ya biasa aja ya. Gara-gara apa? Jenuh aja karena ya mungkin manusia kali ya. Udah ngerasa nih kesel banget nih sama netizen, suka fitnah hal-hal yang nggak benar. Lagi kan kalau aku kan sensitif ya, bawanya ke kejadian yang itu mulu kan. Jadi aku sakit hati terus kayak ya udahlah, kan dari awal emang tidak berniat sampai sini. Kalau sampai sini alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Terus ngerasa tabungan udah cukup. Udahlah sampai di sini aja cukup. Oh, ini sama-sama saling berbagi cerita ya. Kalau ternyata ya namanya orang sih teman-teman ya, pasti pernah ada di posisi itu ketika sudah mencapai satu titik di mana dia ngerasa jenuh dengan semuanya seperti itu. Itu yang dirasakan Feral dan juga dirasakan Fuji. Sama-sama cerita gitu teman-teman ya. 5.000 berapa? Bentar. Kali ini kita bergeser teman-teman. Ini kayaknya menjadi serba-serbi menuju Idul Fitri gitu ya. Ini apa? Yuk kita dengerin. Satu blok? Iya. 100.000? 5.000? Ini nuker uang. Oh bentar. Jadi 600. Aduh, meledak. Ngeri. Jadi ini ada yang membagikan potret ketika dia mau menukarkan uang ya. Itu tanya dulu berapa satu blok itu kayak satu apa namanya ya? Ya satu ininya satu itulah teman-teman ya. Itu katanya ditanya dan harganya berapa gitu. 100.000 per satu bloknya. Tinggi banget ya. Apakah ini karena menuju semakin dekat dengan Hari Raya Idul Fitri? Dan sebenarnya tuh ada ya dari pemerintah itu, dari bank ya, ada penukaran uang seperti itu, cuma ya kuotanya nggak banyak gitu. Makanya masih ada yang menukarkan lewat orang-orang yang membuka jasa penukaran uang. Tapi banyak banget ya, 100.000 per bloknya. Oh, kalau kita tadi ngebahas soal OTW menuju Hari Raya Idul Fitri, kali ini ya menjadi kenang-kenangan di Ramadan. Ini para netizen membuat Ramadan 2025 core. Mari kita lihat. Sebentar, ada yang sholat pakai kaos falak gitu ya. Ini bikin salfok yang belakang soalnya. Ini ada lagi nih. Bapak, ya ampun. Ini sebentar. Ada yang bawa motor juga tadi ya. Ada yang pakai pengenah, ini apa ini, bulu-bulu ya. Oke, Marusha. Ini niatnya itu mau sholat jamaah mungkin kali ya. Tapi kiblatnya berbeda. Ini masih anak-anak teman-teman, masih anak-anak ya. Kalau tadi Ramadan Core, kali ini kayaknya ini mokel core ya. Ada aja nih kelakuan orang-orang yang mokel di depan. Aduh. Iya, tetap ketahuan gitu ya. Enak banget ya itu mie-nya ya. Ini nih, yang menarik dari setiap Ramadan adalah membangunkan sahur, karena banyak banget orang-orang yang membangunkan sahur. Ada yang nyeleneh, ada yang ya boleh lah gitu, keren lah gitu. Tapi ya itu tadi, masih ada aja orang-orang yang kelakuannya nyeleneh ketika ngebangunin sahur nih. Ini mah bukan lagi
ngebangunin sahur ini. Ini kayaknya kalau saya jadi warganya di sana, saya bukannya sahur tapi malah nonton ini, lebih nonton ini dulu ya. Ini keren banget. Keren banget. Emang ada aja orang-orang, ya kelakuan orang-orang ketika ngebangunin sahur nih. Ini tadi kalau yang kita tonton keren-keren semuanya ya. Tapi masih ada di luar sana yang pastinya cara ngebangunin sahur tuh unik-unik gitu. Nah itu tadi informasi dari kita hari ini teman-temanku. Gimana? Kalau menurut pendapat dari kalian semuanya, yuk langsung aja tulis di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian semuanya sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri. Sampai jumpa.